Hai mahasiswa Universitas Terbuka yang saya sayangi. Baiklah, hari ini kita sudah sampai pada sesi kelima ya. Kita akan membahas salindia mengenai sesi kelima. Saya akan mempresentasikan sesi kelima ini mengenai menulis karya ilmiah. Baiklah, kepada mahasiswa semua, semoga selalu sehat, semoga selalu banyak rezekinya, dimanapun berada ya. Mohon perhatikan perkuliahan ini, simaklah apa yang saya jelaskan ini dengan saksama. Saya akan membahas mengenai menulis karya ilmiah. Apa saja sih yang dimaksud karya ilmiah itu? Apa saja sih contoh dari karya ilmiah itu? Ya, contoh dari karya ilmiah itu seperti skripsi, seperti tesis, seperti disertasi, seperti makalah penelitian, begitu ya, seperti jurnal yang sudah diterbitkan. Nah, itu yang termasuk karya ilmiah. Nah, tulisan-tulisan ilmiah yang dibuat berdasarkan fakta, berdasarkan teori-teori, berdasarkan data-data. Kalau seandainya dia itu tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan teori, tidak berdasarkan fakta, itu dinamakan dengan karya fiksi. Contohnya apa? Novel, cerbung, cerpen, dongeng, dan legenda. Nah, itu contoh dari karya yang tidak ilmiah atau karya fiksi. Selanjutnya, tujuan dari tutorial ini, yang pertama tujuan umum, mahasiswa dapat menulis karya ilmiah dengan baik, sedangkan tujuan khusus, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dalam penulisan karya ilmiah, dan yang kedua, menulis abstrak dengan benar. Selanjutnya, bahasa dalam karya tulis ilmiah itu bagaimana? Yang pertama, bahasa Indonesia ragam tulis. Yang kedua, bahasanya formal. Yang ketiga, bertolak dari gagasan atau ide. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, bermakna lugas. Yang keenam, kalimat hemat. Yang ketujuh, kalimat lengkap. Yang kedelapan, bersifat konsisten. Maksudnya apa? Nah, ketika kita kaji, bagaimana sih maksud dari bahasa Indonesia yang bersifat lugas, yang bersifat formal, yang bersifat jelas, dan segala macamnya itu? Nah, bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting, karena bahasa merupakan media untuk mengungkapkan gagasan dalam penulisan. Nah, bahasa yang digunakan di dalam tulisan ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah tidak selalu baku dan benar. Banyak kesalahan yang sering muncul dalam tulisan ilmiah. Nah, dalam bahasa tulis ilmiah, bahasa tulis ilmiah merupakan perpaduan ragam bahasa tulis dengan ragam bahasa ilmiah. Maksudnya bagaimana? Kalau ragam bahasa tulis, ciri-cirinya, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Yang kedua, pembentukan kata itu dilakukan secara sempurna. Yang ketiga, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. SPOKPEL, itu lengkap dengan strukturnya. Dan paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, sampai paragraf selanjutnya, itu harus saling berkolaborasi atau saling berhubungan. Nah, itu ragam bahasa tulis. Harus sesuai dengan kosakata, cermat, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ciri dari ragam bahasa ilmiah. Yang pertama itu cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, serta ringkas dan padat. Nah, itu ciri dari ragam bahasa ilmiah. Nah, cendekia ini maksudnya apa? Maksudnya mampu membentuk sebuah pernyataan yang tepat dengan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh si pembaca dengan tepat. Nah, contohnya apa? Misalnya begini, infeksi cendawan pembentuk mikoriza, di contoh ya, akan mempengaruhi serapan.
hara fosfor oleh tanaman inang melalui akar, terutama tanaman yang tumbuh pada tanah yang kekurangan fosfor yang dimungkinkan oleh adanya hifa eksternal. Itu contoh satu. Contoh dua, bunyi kalimatnya, misalnya seperti ini. Infeza cendawan pembentukan mikoriza pada akar tanaman inang akan meningkatkan serapan hara fosfor melalui hifa eksternalnya. Nah, kalimat pada contoh kedua secara jelas mampu menunjukkan hubungan sebab akibat. Tetapi kalimat nomor satu tidak. Ya, tidak terungkap dengan jelas alias bertele-tele. Itu artinya cendekia. Selanjutnya, lugas. Paparan yang lugas akan menghindari dari kesalahpahaman dan kesalah tafsiran isi kalimat. Nah, itu maksud dari lugas. Artinya menghindari kesalahpahaman dan kesalah tafsiran. Selanjutnya, jelas. Jelas ini gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas. Hubungan antara gagasan yang satu dengan gagasan yang lainnya jelas. Kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang panjang. Nah, jadi dalam pembuatan sebuah karya ilmiah itu harus jelas. Selanjutnya, formal. Formal ini bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapisan kosakata, pembentukan kata, dan kalimat. Contoh kata formal, wanita. Kata yang tidak formalnya apa? Cewek. Nah, kata yang formal misalnya, hanya. Kata yang tidak formal, cuma. Membuat. Yang tidak formalnya, bikin. Daripada. Yang tidak formalnya apa? Ketimbang. Bagaimana. Yang tidak formalnya apa? Gimana. Nah, itu harus kita perhatikan dalam membuat sebuah karya ilmiah. Kata-kata itu harus baku. Tapi, itu tidak baku. Yang bakunya apa? Tetapi. Karena, itu tidak baku. Yang bakunya apa? Karena. Konjungsi tidak boleh kita gunakan di awal kalimat. Karena sifat konjungsi itu sebagai tanda hubung. Dia hanya sebagai tanda hubung. Bukan di awal kalimat, bukan untuk mengawali kalimat. Nah, selanjutnya objektif. Objektif di sini maksudnya tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga dalam mewujudkan penggunaan kata. Ya, jadi dia juga harus mewujudkan penggunaan kata. Nah, selanjutnya konsisten. Konsisten di sini bahwa unsur bahasa, tanda baca, istilah sekali digunakan sesuai dengan kaidah makna untuk selanjutnya digunakan secara konsisten. Ya, harus konsisten. Misalnya nih, kita dalam merinci ciri-ciri bakteri sebagai berikut, titik 2, 1 ya. Kotor. Nah, titik koma, 2 warnanya hitam, titik koma misalnya. Kalau kita menggunakan tanda baca titik koma untuk perincian, nah kita harus konsisten sampai ke bawah. Sampai terakhir kata tersebut. Kalau kata terakhir bukan titik koma lagi, namun tanda titik. Selanjutnya, bertolak dari gagasan. Nah, maksudnya gimana? Tulisan ilmiah bertolak dari gagasan, bahwa bahasa ilmiah itu digunakan dengan orientasi gagasan. Pilihan kalimat yang lebih cocok adalah kalimat pasif. Sehingga kalimat aktif dengan tulisan atau dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Contohnya begini. Penulis menyimpulkan bahwa hifa cendawan, pembentuk mikoriza, yang berasosiasi dengan akar tanaman mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara, fosfor, dan nitrogen. Itu contoh pertama. Contoh kedua, hasil penelitian menyimpulkan bahwa hifa cendawan, nah, itu ya maksudnya bertolak dari gagasan, artinya bahasa ilmiah digunakan dengan orientasi gagasan, pilihan kalimatnya yang lebih cocok pasif, ya, bukan aktif. Atau boleh juga seperti ini contohnya. Para dosen mengetahui dengan baik bahwa kurikulum sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Nah, atau boleh juga seperti ini. Husodo dalam kurung 2013 menyatakan bahwa pada tahun 2013 Indonesia mengimpor sebanyak 1,3 juta ton, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ringkas dan padat. Maksudnya apa? Ringkas dan padat itu padat merujuk pada kandungan gagasan yang diungkapkan dengan unsur-unsur bahasa. Karena itu, jika gagasan yang terungkap sudah memadai dengan unsur bahasa yang terbatas tanpa pemborosan, maka kalimat tersebut sudah terpenuhi atau sudah cocok dengan gagasannya. Ya,
Intinya ringkas dan padat sesuai dengan kandungan unsur-unsur bahasa. Nah, itulah ya mengenai yang saya paparkan tadi, bahasa dalam sebuah karya ilmiah. Nah, kalimatnya harus hemat, tidak bertele-tele. Contohnya seperti ini. Dia tidak pergi ke pesta itu, karena ia sakit. Nah, itu harusnya bisa kita hemat. Kalimatnya hematnya bagaimana? Dia tidak pergi ke pesta itu, karena sakit. Sudah. Kita tidak perlu lagi membubuhkan ia setelah tanda koma. Nah, selanjutnya lengkap dan konsisten ini sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam tulis tergolong ke dalam ragam berbahasa formal menggunakan kosakata baku. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk melihat kebakuan kata. Bekerja, lisannya kerja. Menjual, jual. Tidak, nggak, tak. Menulis, nulis. Nah, ini tidak baku. Yang di sebelah kiri, yang di kolom sebelah kiri itu baku. Selanjutnya formal ya, formal dan non formal. Ditemukan, diketemukan, legalisasi, legalisir. Nah, formal dan non formal ini sama ya, kita lihat juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia apakah ini baku atau tidak baku. Nah, ini mahasiswa bisa baca sendiri ya. Selanjutnya, bahasa dalam karya ilmiah bertolak dari gagasan, penekanan diarahkan pada gagasan atau hal yang diungkapkan bukan pada hal yang lain. Nah, ini saya sudah sampaikan juga tadi ya. Contohnya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membina anak berbakat sangat penting. Perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam penanaman modal dan mental yang kuat. Atau hasil observasi Yulianto 2015 menunjukkan bahwa mahasiswa baru jurusan matematika Fakultas Sains Universitas Terbuka suka bereksperimen. Nah, ini contoh ya. Nah, di sini orientasi gagasan. Nah, di sebelah kanan orientasi penulis. Penulis bagaimana menyampaikan dari uraian tadi, penulis menyimpulkan bahwa membina anak berbakat sangat penting. Nah, ini dari gagasan ya si penulis asli dan ini dari penulis sekunder ya kedua. Kalau yang di sebelah kiri ini dari primer, penulis pertamanya. Dari uraian di atas dapat simpulkan, lalu di sini orientasi penulis dari uraian tadi penulis menyimpulkan. Nah, seperti itu ya bedanya antara orientasi gagasan dengan orientasi penulis. Selanjutnya, bahasa dalam karya ilmiah bersifat objektif. Maksudnya, dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, dari paparan tersebut kiranya dapat disimpulkan. Nah, ini tidak baku ya, karena ada kata kiranya. Nah, ini ya yang baku ya, dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, kata-kata yang membuat kalimat menjadi subjektif, betapa, seandainya, kiranya, dapatnya, misalnya seperti itu ya, itu yang membuat subjektif. Nah, kita sekarang kalau dalam bahasa ilmiah itu harus objektif. Selanjutnya, bersifat lugas, artinya tidak ambigu, tidak bertele ya. Sumbangan kedua dermawan itu telah kami terima. Secara lugasnya, sumbangan kedua dari dermawan itu telah kami terima. Tidak usah pakai kata dari, dan tidak usah pakai kata orang. Selanjutnya, bersifat hemat atau tidak mubazir. Nilai etis tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup bagi setiap warga Indonesia. Kalau hematnya bagaimana? Hematnya nilai etis tersebut menjadi pedoman bagi setiap warga Indonesia. Nah, ini yang tidak hematnya dan ini hematnya. Mana yang lebih bagus dirasa, ya? Nah, selanjutnya ini bahasa dalam karya ilmiah yang lengkap ya, lengkap strukturnya SPOK, SPOPEL gitu ya. Kalau dalam membuat sebuah kalimat, subjek dan predikat itu ibarat sepasang sepatu yang tidak dapat kita pisahkan. Di mana ada subjek, di situ pasti ada predikat. Sepanjang apapun kita membuat kalimat, kalau polanya itu misalnya SKO, itu kalimatnya dinamakan dengan kalimat yang belum lengkap. Kenapa? Karena P-nya nggak ada. Ya, intinya kalimat subjek dan predikat, intinya dua itu saja pola kalimatnya, itu sudah dinamakan dengan kalimat yang lengkap. Ya, sudah bisa kita terima sebagai kalimat. Nah, kenapa? Karena dia ada subjek dan ada predikat. Nah, kalimat itu harus ada subjek dan predikatnya. Baik itu tidak ada objek maupun tidak ada keterangan, tidak ada pelengkap, intinya harus ada subjek dan predikat. Karena objek, keterangan, dan pelengkap itu hanya sebagai anak bawang ya, ada atau tiada kehadiran objek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap itu
kalimat tetap akan bisa berterima. Namun ketika salah satu tidak kita masukkan dari subjek atau predikat, maka kalimat tidak bisa kita terima sebagai kalimat yang lengkap. Selanjutnya konsisten ya, ajak atau taat azas. Perlucutan senjata wilayah Libanon Selatan itu tidak penting bagi pejuang Hizbullah. Bagi mereka yang penting adalah pencabutan embargo senjata. Nah, tidak konsisten perlucutan senjata di wilayah Libanon Selatan itu tidak penting bagi pejuang Hizbullah. Untuk mereka, ya, untuk mereka yang penting adalah pencabutan embargo senjata. Nah, bisa kita lihat ya perbandingannya ya antara kolom 1 dan kolom 2. Selanjutnya, mekanik dalam karya ilmiah itu peran penting ejaan dan tanda baca dalam tulisan. Yang pertama, hubungan ejaan dan tanda baca terhadap makna kalimat. Jadi kita jangan asal menggunakan tanda koma, tanda titik dua, nggak boleh asal ya. Itu harus tahu di mana seharusnya kita gunakan tanda koma, di mana seharusnya kita gunakan tanda titik, itu kita harus paham. Selanjutnya, hubungan ejaan dan penghematan pengungkapan. Nah, hubungan ejaan ini juga hemat. Misalnya begini, tolong, tanda seru. Nah, kita nggak usah, saya memerintah kamu untuk mengambilkan sapu. Nggak penting, tolong ambilkan sapu. Tanda seru. Nah, itu sudah menggunakan penghematan dengan menggunakan tanda, dengan menggunakan ejaan apa? Tanda seru. Selanjutnya, yang ketiga, unsur ejaan dan tanda baca yang perlu mendapat penekanan atau perhatian. Penggunaan tanda koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda petik tunggal, tanda kurung, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan penomoran itu harus mendapatkan penekanan dan perhatian. Kita harus hati-hati menggunakan. Di mana sebaiknya kita gunakan tanda titik koma, di mana sebaiknya kita gunakan huruf kapital, huruf miring, ya. Huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat atau awal kalimat setelah titik. Nah, kalau kita buat huruf kapital ya, huruf kapital itu, bisa kita gunakan sebagai nama dari bahasa asing gitu ya, ungkapan-ungkapan asing gitu ya, atau ungkapan daerah. Nah, kalau tebal itu biasanya pada judul atau subjudul. Selanjutnya, jenis karya ilmiah ya. Ada yang karya ilmiah akademik, ada yang karya ilmiah populer. Kalau karya ilmiah akademik ini yang pertama ya, karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil, pengamatan, penelitian, kajian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ini karya ilmiah akademik. Contohnya apa? Skripsi, tesis, disertasi ya. Kalau karya ilmiah populer, karya tulis yang berpegang pada standar ilmiah tetapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Nah, ini dinamakan dengan karya ilmiah populer. Nah, apa itu karya ilmiah populer? Dia tetap berpegang kepada standar ilmiah, tetapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Seperti buku teori ya, bisa juga ya buku teori yang disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang, dengan gambarnya yang menarik ya, menarik pembeli gitu ya. Nah, selanjutnya karakteristik karya ilmiah akademik ya, atau karya ilmiah murni. Karakteristiknya bagaimana? Yang pertama sekali itu logis, ya, bisa terima akal sehat. Kalau nggak bisa terima akal sehat, itu belum bisa dikatakan dengan karya ilmiah akademik. Bahasanya baku, menggunakan kata baku dan istilah ilmiah, objektif, ya, tidak subjektif, tidak ambigu, atau tidak bermakna ganda, sesuai fakta, dapat diuji kebenarannya secara sistematis, dan dimuat dalam jurnal akademik. Artinya jurnal yang sudah diterbitkan. Inilah karya ilmiah akademik atau murni. Selanjutnya karya populer, contohnya berisi fakta objektif, menggunakan bahasa yang cermat, tidak terlalu formal, tetapi tetap taat azas, tidak ambigu, sesuai fakta, secara sistematis, dimuat di media massa, contohnya apa? Majalah, surat kabar, internet, atau website ya. Didesain sedemikian mungkin ya, agar orang tertarik dalam membacanya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Selanjutnya, mengenai kalimat ilmiah, mengenai karya tulis ilmiah ya. Anda sudah paham ya, harus paham ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Terlebih untuk kurang saya mohon maaf. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.